Masa orang mau Paskah atau mau Natal, oh dilarang mengucapkan selamat Natal atau selamat hari Paskah. Katanya kalau mengucapkan itu kita masuk Kristen. Itu ajaran menurut saya ajaran yang sesat. Tapi Islam yang sesungguhnya, yang saya tahu saya, Islam itu kan Islam yang penuh dengan toleransi, tidak membeda-bedakan agama lain dan saling menghargai. Islam Arab yang asli tidak pernah ngadu domba. Cuma Islam di Indonesia yang suka mengadu domba dalam hal apa? Masa orang mau mengucapkan selamat Natal kok dilarang? Gimana bang? Udah diamankan dulu bang? Hah? Itu biasa ibu negaranya diamankan dulu lah. Iya, nanti kita diskusi tiba-tiba, aduh piring terbang pula ke kepala ntar. Macam mana Bang Iwan? Ya udah kalau udah amannya, amankan dulu ibu negaranya gitu. Aman bos. Aman. Awas ya, kalau nggak aman, aduh nggak saya naikin lagi kalau nggak aman nanti. Bang Iwan, malam ini ya tema apapun boleh ya. Cuma pengerucutannya Bible memerintahkan jadi Islam. Tapi selain itu dibahas juga boleh. Silakan kalau mau. Ya, oke, kita bahas sesuai dengan tema bang. Bible memerintahkan dari Islam. Oh, kenapa bisa jadi begitu bang? Sebenarnya bang saya udah berkali-kali menjelaskan hal ini. Cuma agak panjang. Kalau mau abang dengarkan 5 menit. Dan boleh direkam gitu. Oke? Oke bang, oke. Boleh? Oke Bang Iwan, sesuai dengan judul. Bible memerintahkan, ya, Abang Iwan saya mute dulu sebentar ya karena noise. Nanti kalau udah selesai saya akan buka ya, saya berikan gitu buka mic-nya. Pertanyaan Bang Iwan, sesuai judul, Bible memerintahkan jadi Islam. Baik Bang Iwan, kenapa seperti itu? Coba kalau kita buka Bible itu, ajaran para nabi terdahulu itu ada di dalam Bible Anda. Lalu bagaimana ajaran para nabi terdahulu itu? Nah, kita mulai saja dengan cerita Nabi Abraham. Kan kayak gitu. Mari kita ambil ayat Abraham. Ya, di Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham dia sujud kepada Tuhannya. Sujud dahinya sampai ke tanah Bang Iwan. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran saya. Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang sujud sholat menyembahmu. Karena sholat itu sujud ritualnya. Jadi di Bible Anda Abraham sujud. Lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa sujud dahinya sampai ke tanah. Hal ini juga diabadikan di dalam Al-Quran Bang Iwan. Nabi Musa itu dia menunaikan sujud. Di dalam Quran surah Toha di ayat ke-14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah Allah kata Al-Quran. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Hai Musa, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sujud Nabi Musa, sama seperti Bible Anda. Terus lanjut, Daud juga sujud dengan jemaatnya. Dalam 1 Tawarik 29, di ayat ke-20, Daud sujud dahinya sampai ke tanah. Lanjut ke zaman Ezra, di Nehemia 8 nomor 6 atau 7. Di situ Nehemia Ezra ya, dia sujud dengan jemaatnya diikuti dengan amin amin. Sujud tuh Ezra ke tanah. Begitu pula Yesus. Yesus dia juga sujud. Di mana ayatnya? Di Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit dan dia sujud lalu berdoa. Yesus meminta kepada Tuhan ya, dalam tata cara ritual ibadahnya, dia sujud dahinya ke tanah. Yesus sujud ini juga diabadikan dalam Quran. Di mana ayatnya?
Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Isa alaihi salam atau Yesus itu dia menunaikan sujud. Itu dalam Quran. Makanya dalam Islam diperintahkan untuk sujud, Bang Iwan. Di mana perintahnya untuk mendirikan sholat. Jadi sholat itu salah satu ritualnya sujud, Bang Iwan. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat. Sholat itu ritualnya sujud, dahinya ke tanah. Jadi ritual umat Islam itu sholat dalam sujud itu ya, itu udah diajarkan sejak zaman Abraham bahula ya. Gitu Bang Iwan ya. Kenapa Bible itu memerintahkan jadi Islam? Karena sesuai dengan ajaran para nabi, cara menyembah itu Tuhan. Cara menyembah itu Tuhan dengan cara bersujud. Udah sejak dulu gitu, bukan jingkrak-jingkrak, joget-joget, gak ada. Makanya para nabi terdahulu Bang Iwan di Quran kami disebutkan seperti apa? Dalam Quran surah Sajadah tuh ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Para nabi itu kalau dia diturunkannya firman dari Tuhan, maka mereka akan menyungkur bersujud ke tanah dahinya. Tuh. Sama dengan yang dilakukan oleh umat Islam. Makanya sesuai dengan judul, Bible memerintahkan jadi Islam. Gitu. Terus Bang, ya kita ini ulama bukan. Kan gitu. Pendeta bukan. Ustadz bukan. Orang biasa, kagak mau sujud. Kemana nanti? Ke neraka. Sombong kali nggak mau sujud. Ya, sombong kali nggak mau sujud sama Tuhan. Makanya dalam Quran kami, Quran surah Al-Bayyinah juga Bang, ya. Di ayat ke-7, di ayat ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan menghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut buruk ya? Orang kafir ini di luar Islam ini, Bang, kita manusia, Anda punya dahi, saya juga. Anda punya 2 tangan, saya juga. Kita punya 2 kaki, Anda pun juga punya. Sama kita manusia. Kita diciptakan, didesain untuk sujud. Monyet punya juga dahi tuh. Monyet tuh. Terus monyet juga punya 2 tangan. Monyet pun juga punya 2 kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk sujud. Hanya manusia yang didesain untuk sujud. Kayak gitu. Jadi, kalaunya kita tidak mau sujud, Bang Iwan, itulah seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk daripada monyet. Apa bedanya kita dengan monyet kalau nggak mau sujud coba? Monyet punya dahi, kita punya. Monyet punya 2 tangan, kita juga punya. Monyet punya 2 kaki, kita juga punya. Tapi monyet nggak sujud, lalu kita nggak sujud juga. Apa bedanya dengan monyet? Gitu Bang Iwan. Silakan tanggapi itu salah satunya dulu ya. Silakan dibuka mic-nya Bang. Saya akan dengarkan tanggapan Bang Iwan. Silakan. Saya akan tanggapi tentang Abang Yesus tadi mengatakan bahwa Yesus itu sujud. Di sini saya mengatakan sujud artinya kita menyembah, itu berdoa. Dan berdoa itu tidak selamanya harus menyujud, Bang. Begitu menurut saya. Betul itu. Ketika umat Muslim percaya bahwa itu ajaran Yesus, terus kenapa umat Muslim tidak mengikuti ajaran Yesus? Kenapa umat Muslim berlawanan dengan ajaran Yesus Kristus? Itu ajaran tentang kasih.
Kenapa Islam selalu membantah? Kalau memang itu apa yang dikatakan oleh Abang Yusuf tadi, bahwa apa yang dilakukan Yesus sama hal yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi pertanyaan saya, kenapa umat Islam tidak mengikuti dan selalu membantah tentang ajaran Yesus Kristus? Jadi kedua, kenapa umat Kristen harus disalah-salahkan? Padahal yang salah kan Yesus. Tapi kalian percaya Yesus. Tapi kalian tidak melakukan ajaran Yesus. Yaitu tentang kasih. Itulah menurut saya Islam sesungguhnya bukan yang itu yang saya maksud. Kalau memang dia betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang artinya terdahulu yang selalu menyembah, kenapa umat Muslim selalu tidak ikut dengan Yesus? Itu pertanyaan saya, Bang, buat Abang Yusuf. Dan yang kedua, Abang Yusuf tadi mengatakan bahwa Yesus tidak memerintahkan untuk membangun gereja. Oke, pertanyaan, apakah Nabi Muhammad membangun masjid? Pertanyaan saya. Abang tahu tidak apa itu masjid? Oke, apalagi pertanyaan ketiga? Masjid atau gereja itu tempat apa? Oke, Nabi Muhammad apakah bangun masjid ya? Mengatakan Yesus tidak memerintahkan untuk membangun gereja. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menyuruh umat Islam mendirikan masjid dengan yang mega-mega? Apakah seperti begitu, Bang? Oke, terima kasih, Bang. Baik. Hanya dua, Bang. Ada lagi? Keluarkan aja unek-uneknya. Ya, itu aja, Bang. Oke. Saya jawab dulu ya, Bang ya. Nih. Di dalam jadi, Bang. Ini saya bacakan ya. Di dalam Quran surat Taubah di ayat ke-18 nih. Biar Abang saya tampilkan aja langsung sama ininya. Sama datanya ya. Nih. Jadi yang menyuruh membangun masjid, memakmurkan masjid, itu adalah Tuhan semesta alam. Bukan cuma Nabi lagi, tapi langsung dari Tuhan. Nih, ya. Nih. Di dalam Quran surah At-Taubah, di ayat ke-18, apa bunyinya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa artinya, Bang? Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi makmurkanlah masjid. Ini dasarnya, Bang, ya. Untuk apa memakmurkan masjid? Ya, memakmurkan, dibangun. Habis itu semua dari masjid itu dipenuhi, ya. Agar apa? Orang yang beriman tadi mendirikan sholat di dalamnya. Makanya masjid itu diperintahkan oleh Allah untuk dibangun dalam Quran. Tuh, ya. Gitu, Bang. Nah, terus ya, Bang ya. Yang kedua, ya. Nabi Muhammad apakah memerintahkan untuk membangun masjid? Jelas ya, karena dia mengikuti Al-Quran. Firman dari Tuhan. Itu jawabannya. Sedangkan Yesus itu tidak pernah memerintahkan membangun masjid. Alih-alih untuk membangun masjid, membangun gereja. Alih-alih Yesus memerintahkan bangun gereja, menyuruh ke gereja pun kagak ada. Gitu. Nah, lalu masjid apa yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad? Ada tuh di Madinah. Kemarin saya ke sana. Masjid dari Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Ah, tuh banyak yang dibangun oleh Nabi di situ masjidnya. Ya, bukan cuma satu. Banyak di situ. Terus Bang Iwan, kata Anda Islam ini mempercayai Yesus, mempercayai Nabi Isa, tapi kok tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus? Bang, kami umat Islam itu adalah pengikut Yesus sejati. Beda dengan Kristen. Di masa lalu saya bilang sama Abang, Kristen itu pembangkang Yesus. Masih ingat nggak? Nah, Kristen itu pembangkang Yesus. Coba mari kita buktikan ya. Yesus mengajarkan seperti apa? Yesus mengajarkan segala hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Makanya dia sesuai adat, dia disunat. Umat Islam sunat. Bang Iwan sunat gak?
Coba tanya diri sendiri. Umat Islam sunat. Bang Iwan sunat nggak seperti Yesus? Habis itu Yesus tidak pernah contohin makan babi, makan ikan goreng doang. Babi haram di kitab Anda. Makanya Yesus kagak pernah contohin makan babi. Dalam Islam, babi juga haram, Bang. Jadi kami mengikuti Yesus mengharamkan babi. Tuh, terbukti kan? Habis itu yang ketiga, katanya di sejarah tuh, Yesus ketika mati diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Lah, kalau kami mati, lihat umat Islam itu dikapani. Nggak ada pakai jas, dasi kupu-kupu, nggak ada. Dari mana itu jas dan dasi kupu-kupu? Yesus aja dikapani sama seperti umat Islam. Lalu Anda mati pakai jas kupu-kupu. Mau ngapain kau? Kan gitu. Tuh yang ketiga, Bang. Yang keempat, ya. Yang keempat. Kata Yesus, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Makanya umat Islam menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Kristen coba lihat apa yang disembah. Kata Yesus, sembahlah Allah. Yesusnya yang disembah. Salah sembah itu, Bang. Ya. Enggak mengikuti Yesus sama sekali gitu Kristen itu. Bertabrakan dan berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apalagi yang diikuti? Yesus dibaptis. Nah, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, disucikan dari dosa. Medianya air. Kami menyucikan diri dari dosa itu media air sehari 5 kali, Bang. Pakai wudhu. Cuma beda tata cara. Yesus dibaptiskan di sungai. Kami kan ngambil di keran. Tuh air wudhu. Sama menyucikan diri juga tujuannya. Jadi kami mengikuti Yesus. Dibaptis, ya kami di wudhu. Karena apa? Yesus itu atau Nabi Isa itu, dia diutus untuk Bani Israel. Seperti di kitab Abang tuh, Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk umat Israel. Habis itu di Matius 10 nomor 6. Aku diutus untuk umat Israel. Jangan kau ajarkan ajaranku di luar Bani Israel. Kan kayak gitu, di Al-Quran pun ada. Nabi Isa atau Yesus itu dia ngomong hanya untuk Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia diutus untuk Bani Israel. Kalau Bang Iwan, Bani apa? Bani Batak. Macam mana, Bang? Enggak ada, Bang Iwan. Yesus ngomong aku diutus untuk Bani Batak. Enggak ada. Jadi kayak gitu, Bang. Ya, jadi pengikut Yesus sejati itu adalah kami. Dan memang Yesus, saya akui, Bang, Yesus atau Nabi Isa itu mengajarkan kasih juga ada di Quran. Yang ayatnya saya baca tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisolah wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dia adalah orang yang diberkahi dimanapun. Kami akui Yesus itu orang yang diberkahi dimanapun, makanya dia nggak akan tersalib. Gitu, karena dalam perlindungan Tuhan. Gitu Bang Iwan. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan dia itu berbakti kepada ibunya, terus dia mengajarkan kasih. Dia tidak sombong. Jadi gitu, Bang. Pengikut sejati Yesus nih umat Islam. Bukan Bang Iwan, Bani Batak. Macam mana? Silakan ditanggapi itu jawabannya. Kayaknya bau-bau kurang aman ini. Oke, Bang, saya tanggapi dulu tadi. Silakan. Abang bilang bahwa Islam adalah pengikut ajaran Yesus sejati. Oke, pertanyaan saya, Bang, apakah beda Yesusnya Islam dengan Yesus ini Kristen? Yesus ini Kristen adalah mengajarkan tentang kasih. Dan apakah kasih seperti apa? Kasih itu saling menghargai satu sama lain. Dan kasih itu mengajarkan tentang perbedaan dengan agama-agama lain. Itulah Yesus yang Yesus yang saya percaya yang diajarkan sama saya. Tapi tidak tahu kalau Yesus
yang abang Yusuf percaya, saya tidak tahu apakah Yesus abang Yusuf percaya itu apa aja. Yesus yang mengajarkan tentang dalam arti ini ya, tentang non toleransi atau bagaimana. Tapi Yesus yang saya percaya, yang diajarkan oleh saya, yaitu tentang toleransi dengan berbeda agama, dengan berbeda pendapat. Itu Yesus yang percaya. Itu Bang. Oke, untuk Baik. sementara itu dulu. Baik, jadi gini Bang, ya. Yesus di ajaran Islam ya memang mengajari kasih, tidak sombong ya, dan tidak celaka. Itu kami akui, Nabi Isa mengajarkan kasih atau Yesus itu mengajarkan kasih. Lalu apakah ditiru oleh umat Islam? Oh jelas dong Bang, ya. Jelas, toleransi itu ada ayatnya dalam Quran. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Terus Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Di situ dikatakan seperti apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk toleransi, berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam. Ada ayatnya kami toleransi. Ayat toleransi berhamburan dalam Quran, Bang. Kalau yang di Kristen itu nggak ada toleransinya, Bang. Nggak ada. Kalau di Kristen ya gini, kalau di Kristen itu kalau ada yang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, maka jangan dibalas salamnya. Diusir. Itu ajaran Kristen, Bang. Mau saya kasih tahu ayatnya nih. Ntar ya. Bentar. Bentar. Bentar lah. Biar abang tahu gitu. Ada ayat yang di tempat abang nih ya. Nih. 2 Yohanes 10. Sabar. 1 nomor 10. Nih. Coba Bang. Abang baca ya kitab abang. Nggak ada toleransinya ini Bang. Ya. 2 Yohanes 1 ya nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Tuh. Jadi kalau saya datang ke rumah Bang Iwan, saya kagak bawa ajaran Kristen, gak boleh Bang Iwan kasih salam sama saya. Terus gak boleh Bang Iwan juga menerima saya dalam rumah Bang Iwan. Harus diusir saya. Itu mana toleransinya Bang? Tuh kan tertulis di kitab Anda, cek aja gitu. Kalau di Islam kan ada toleransi ayatnya. Silakan. Oke, seperti abang bilang tadi, mengatakan bahwa saya akan datang ke rumah, misalnya abang Yusuf datang ke rumah saya, ketika saya tidak membukakan pintu atau mengucapkan salam. Itu tentang itu masalah pribadi Bang. Tapi secara umumnya dia tidak mengajarkan seperti begitu, Bang. Namanya toleransi. Saya contoh Bang. Ketika kami Kristen atau ketika pas umat Muslim merayakan misalnya apalagi Idul Natal Fitri atau Idul Fitri. Saya mengucapkan Mina Aldi, mohon maaf lahir dan batin. Itu tidak melarang kan, tetapi ketika umat Kristen melakukan Natal, tetapi kenapa ada aturan-aturan yang tidak pantas atau tidak baik dicontoh oleh umat Islam, yaitu dilarang mengucapkan Selamat Hari Natal atau Selamat Hari Paskah. Menurut saya itu ajaran-ajaran yang begitu yang itu bukan kasih, tapi ajaran kebencian. Kalau ajaran kasih yang sesungguhnya adalah menghormati agama lain, menghormati perbedaan, bukan
membenci. Masa orang mau pasca atau mau Natal, dilarang mengucapkan selamat Natal atau selamat hari pasca. Katanya kalau mengucapkan itu kita masuk Kristen. Itu ajaran menurut saya ajaran yang sesat. Itu ajaran Islam yang sesat. Tapi Islam yang sesungguhnya, yang saya tahu saya, Islam itu kan Islam yang penuh dengan toleransi, tidak membeda-bedakan agama lain dan saling menghargai. Itulah Islam yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu saya Islam yang dari dulu adalah Islam yang betul-betul normal pikirannya dan tidak pengaruhi ustaz atau pengaruhi kiai yang zaman sekarang itu yang provokatif, artinya propaganda, mengadu domba agama-agama lain. Itu menurut saya Islam yang sekarang Islam yang penuh dengan adu domba. Beda dengan Islam yang dulu, Bang. Islam yang Arab, Islam Arab yang asli tidak pernah ngadu domba. Cuma Islam di Indonesia yang suka mengadu domba dalam hal apa? Masa orang mau mengucapkan selamat Natal kok dilarang? Itu bukan toleransi, tapi kebencian yang menimbulkan dalam hati Islam. Saya tahu saya Islam sesungguhnya Islam yang menghargai agama lain, menghormati agama lain, bukan membenci agama lain. Itulah Islam sesungguhnya. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Islam yang diajarkan oleh Tuhan Anda sendiri. Tidak membenci agama lain. Itu Islam sesungguhnya. Tapi kalau menurut saya seperti begini, Kristen mau bangun gereja saja dilarang. Baru-baru ini kejadian, orang mau merayakan Natal ini loh. Kenapa Islam yang bodoh itu melarang orang Kristen beribadah? Inilah saya bilang Islam sesungguhnya bukan Islam toleransi, bukan Islam terdahulu. Islam yang terdahulu adalah Islam yang toleransi. Itu Bang, terima kasih. Iya, naik darah Bang Iwannya. Jangan tegang-tegang lah Bang Iwan ya, belum sunat kali ya, jangan tegang-tegang gitu. Jadi gini Bang, ya di dalam agama Islam itu ada namanya akidah, ada namanya muamalah. Apa itu muamalah ya? Hubungan kepada sesama manusia. Oke? Bang Iwan, Bang Iwan nih kena pelanggaran Bang Iwannya. Kena pelanggaran. Aduh, Bang Iwan kena pelanggaran. Ya, gak apa-apa Bang Iwannya kena pelanggaran. Jadi saya jelaskan aja dan tolong didengarkan ya Bang Iwan ya. Jadi kayak gini Bang Iwan. Di dalam Islam ada namanya muamalah, hubungan sesama manusia. Ada juga namanya akidah ya, hubungan tentang ketauhidan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala gitu Bang Iwan. Bang Iwan begini, ya, Abang perlu tahu, tidak ada toleransi dalam akidah Islam. Nggak ada, ya. Nggak ada toleransi dalam akidah Islam. Dalam Islam toleransi itu ada dalam muamalah. Sekali lagi, tidak ada toleransi akidah di dalam agama Islam. Ayatnya di mana? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Silakan Bang Iwan merayakan Natal ya besar-besaran, kami nggak akan ganggu gitu. Tapi jangan juga dipaksa kami untuk mengucapkan selamat Natal. Karena apa itu berkaitan dengan akidah dalam agama Islam. Tadi saya bangun ya sebuah PT yang menjelaskan hal tersebut Bang Iwan. Bang Iwan nanti bisa lihat PT saya. Ada 3 hal kenapa kami diharamkan untuk mengucapkan Natal. Yang pertama ya Bang Iwan, Natal itu dalam kalender Islam tidak ada. Jadi tidak ada faedahnya untuk umat Islam. Dan kosakata selamat itu artinya menyetujui, membenarkan, dan meridhoi. Kan gitu, itu kosakata selamat. Terus apa kosakata Natal? Natal menurut Kristen adalah hari lahir Tuhan. Kan gitu. Nah, selamat Natal artinya menyetujui, membenarkan Tuhan itu lahir. Maka ini sesuatu yang mungkar dalam agama Islam. Karena Quran surah Al-Ikhlas di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kan nyangkut ke akidah Bang Iwan. Gitu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, sedangkan Natal Tuhan katanya lahir. Aduh, ini bertentangan dengan akidah Islam Bang Iwan.
Jadi Anda harus ngerti. Itu satu. Ya, terus Natal nggak ada faedahnya dalam Islam. Nggak dikenal. Nah, hal yang berfaedah ini disuruh ditinggalkan oleh Al-Quran. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru kirama wa idza marru bil lagwi wa marru kirama. Mohon maaf. Jadi di situ yang tidak berfaedah itu disuruh untuk tinggalkan, Bang Iwan. Ya, dalam Islam tuh disuruh tinggalkan. Jadi kalaunya tidak berguna untuk Islam, maka lebih baik kami meninggalkan dengan menjaga kehormatan kami gitu. Terus yang kedua, Bang Iwan, ya, ini 3 hal, ya, 3 hal. Yang kedua, ada sebuah dalil kayak gini di hadis kami, Bang Iwan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ketika umat Islam mengucapkan dengan lisannya, ya, Selamat Natal, artinya meniru Bang Iwan dong. Bang Iwan nanti mengucapkan Selamat Natal sesama Kristen. Lalu umat Islam juga mengucapkan Selamat Natal. Apa bedanya? Kan sama dengan Kristen. Akhirnya apa? Dia keluar dari umat Rasulullah. Dia termasuk dari Kristen tersebut. Karena apa? Menyerupai suatu kaum. Nah tuh, gak boleh menyerupai suatu kaum. Yang ketiga, nih yang ketiga Bang Iwan. Ya tadi ada juga yang menantangkan kalaunya saya mengucapkan Hari Pahlawan, saya nggak akan jadi pahlawan. Kalau saya mengucapkan Hari Anak, saya nggak jadi anak-anak. Betul, orang yang begini itu tidak bisa membedakan atau memfilter mana ucapan yang mengandung syariat dan akidah, mana ucapan yang biasa saja gitu. Hari Pahlawan itu ucapan biasa, Hari Anak-anak itu ucapan biasa. Tapi kalaunya ucapan Selamat Natal, itu tidak biasa dalam umat Islam. Tidak biasa. Jadi seperti itu Bang. Hanya karena ucapan, akidahnya bisa tergelincir. Coba Bang Iwan, ya orang-orang seperti ini yang menantang, saya ucapkan Hari Pahlawan, gak jadi pahlawan tuh. Coba Anda ucapkan, ketika Anda depan wali seorang perempuan. Aku nikahkan, kata walinya, Fulanah bin Fulan dengan mas kawin 100 ton emas, mobil 5 buah, jet 100 buah, dibayar kredit. Kan gitu. Lalu yang laki-laki dengan ucapannya, saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan. Ya, dengan mas kawin 100 kilo emas. Ya, habis itu 100 jet pribadi, dibayar kredit. Apakah dia sah jadi suami? Sahlah, ya. Sah dia bercampur dengan istrinya yang dia nikahi. Hanya dengan ucapan. Itu Bang Iwan. Terus ketika seseorang yang berumah tangga, suami istri mengucapkan, aku talak kamu, kata suaminya. Apakah sah suaminya menjadi duda? Sah. Apakah sah istrinya menjadi janda? Sah. Gara-gara apa? Mulut pula. Kan gitu. Gara-gara mulut doang mengucapkan kayak gitu. Jadi yang ketiga, kalau dia berucap, aku murtad dari Islam, batal syahadatainnya. Sah dia murtad gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Makanya di dalam agama Islam itu teratur Bang Iwan. Ya, teraturnya seperti apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu ya karena apa? Sesuai dengan kemampuan menjaga lisannya. Jadi silakan Bang Iwan untuk merayakan Natalnya gitu ya. Kami tidak protes, silakan. Ya, tidak protes, tapi tidak perlu juga mengharap ucapan selamat Natal kepada umat Islam karena kami umat Islam tidak bisa mengucapkan atau meridhoi kekafiran di luar agama Islam. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadza Ngaji. Kita akan merangkum menurut pandangan masyarakat awam bagaimana tentang debat tersebut. Video dibuka dengan kegelisahan Bang Iwan yang merasa Islam di Indonesia terlalu kaku karena melarang ucapan selamat Natal. Ia berpendapat bahwa Islam seharusnya penuh kasih dan toleransi tanpa membeda-bedakan agama. Namun, Ustadz Yusuf PI memberikan batasan tegas
bahwa dalam Islam ada perbedaan antara muamalah, hubungan sosial, dan akidah, keyakinan tauhid. Toleransi dalam Islam bersifat sosial, tidak mengganggu ibadah orang lain dan tetap berbuat baik. Namun, dalam hal akidah, Islam memiliki batasan mutlak, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Terus ada pembahasan tentang sujud sebagai ritual universal para nabi. Ustadz Yusuf memaparkan bukti dari Alkitab Bible bahwa sujud adalah cara ibadah semua nabi yang kini justru dijaga oleh umat Islam melalui sholat. Nabi Abraham sujud sampai mukanya ke tanah. Itu terdapat di Kejadian 24:52. Nabi Musa berlutut ke tanah dan sujud menyembah di Bible Keluaran 34:8. Nabi Daud dan jemaat sujud menyembah Tuhan di Bible 1 Tawarikh 29:20. Yesus Isa bertersungkur dan berdoa Matius 26:39. Ustadz menekankan bahwa ritual sholat umat Islam yang melibatkan dahi menyentuh tanah adalah kelanjutan murni dari tradisi para nabi terdahulu. Sementara banyak umat Kristen modern meninggalkan praktik ini. Terus yang dibahas yaitu umat Islam sebagai pengikut Yesus yang sejati. Kenapa begitu? Ustadz Yusuf memberikan argumen provokatif bahwa secara amalan umat Islam lebih Kristen mengikuti Yesus Kristus daripada umat Kristen sendiri. Lucu sekali. Itu apa? Sunat. Yesus disunat. Umat Islam wajib sunat. Sedangkan banyak umat Kristen tidak. Terus apa? Makanan. Yesus tidak makan babi sesuai hukum Taurat. Umat Islam sama juga mengharapkan babi. Terus penguburan Yesus dikafani. Umat Islam pun dikafani, bukan memakai jas atau dasi, bersuci. Terus Yesus dibaptis sucikan dengan air. Umat Islam melakukan wudhu 5 kali sehari. Terus ada pembahasan lagi mengapa ucapan selamat Natal diharamkan. Ustadz Yusuf menjelaskan 3 alasan logis di balik larangan ucapan selamat Natal bagi Muslim. Pertama, makna selamat. Kata selamat mengandung arti membenarkan dan meridhoi. Natal bagi Kristen adalah kelahiran anak Tuhan. Hal ini bertentangan dengan surah Al-Ikhlas dalam Islam, yaitu ayat ketiga yang menegaskan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tasyabbuh. Hadis Nabi menyebutkan bahwa siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Muslim dilarang menaruh identitas ibadah agama lain. Terus kekuatan lisan sama seperti ucapan akad nikah yang mengubah suatu hukum. Ucapan yang berkaitan dengan akidah juga dapat membatalkan iman jika mengandung pengakuan terhadap ketuhanan selain Allah. Terakhir, kita simpulkan penegasan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh perasaan nyaman atau tren toleransi modern, melainkan oleh dalil wahyu. Ustadz Yusuf mengajak seluruh audiens untuk bertanya dengan jujur, apakah kita menyembah Tuhan dengan cara yang diperintahkan para nabi, atau hanya mengikuti tradisi yang paling nyaman bagi ego kita? Inilah yang dapat saya simpulkan sebagai masyarakat awam. Mungkin sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat. Wabillahi taufiq wal hidayah.